Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 1, subtema 1 masih, tapi melanjutkan pembelajaran 3 dan pembelajaran 5. Pembelajaran 3 sampai pembelajaran 5. Nah, sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang sudah pernah Ustazah jelaskan di video sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Nah, ada cirinya itu adalah membutuhkan makanan, kemudian bernafas. Pada kali ini kita akan belajar tentang berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu juga memiliki ciri-ciri berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Nah, berkembang biak adalah proses memperbanyak keturunan agar dapat melestarikan jenisnya dan agar menjadi lebih banyak. Jadi semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu semuanya berkembang biak agar kelestariannya terjaga, tidak habis, dan jumlahnya menjadi lebih banyak. Karena kan ada yang mati, ada yang lahir lagi, seperti itu ya. Pernah pasti ya melihat ayam awalnya cuma 2 ekor, jantan dan betina, kemudian bertambah banyak anaknya. Nah, itu disebut dengan berkembang biak. Seperti gambar ini, bebek juga termasuk makhluk hidup yang berkembang biak. Nah, cara-cara berkembang biak pada hewan, tidak semua hewan caranya itu sama. Secara umum, hewan berkembang biak ada dengan dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Bertelur itu seperti ayam, burung, bebek, dan cicak, kadal. Nah, itu hewan yang berkembang biak menggunakan dengan cara bertelur. Sedangkan kucing, kelinci, kuda, gajah, dan banyak lagi itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, untuk tumbuhan juga secara umum ada tiga cara, yaitu umbi-umbian yang biasa umbi-umbian ini terjadi pada tanaman bawang merah. Sedangkan pohon pisang itu tanamannya menggunakan atau berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian tumbuhan juga ada yang berkembang biak menggunakan biji. Nah, kalau umbi-umbian tadi selain pada bawang merah, dia juga terjadi pada tumbuhan kentang atau kunyit, jahe. Kalau tunas itu biasa terjadi pada pohon bambu, kemudian tanaman hias bunga cocer bebek. Nah, itu bisa menggunakan tunas. Sedangkan biji ini banyak sekali tumbuhan yang bisa tumbuh menggunakan biji ya. Ini secara sederhana. Apakah ada cara lain untuk tumbuhan berkembang biak? Ada pastinya. Nah, kalian akan belajar itu setelah melewati kelas 3 ya. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti yang kita lihat di gambar ini, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhannya kita bisa lihat ada anak bayi yang badannya masih kecil, beratnya hanya 10 kilo, kemudian bertambah, kan? Masuk TK, badannya udah mulai tinggi, udah beratnya udah bertambah, gitu kan. Kemudian jadi anak SMA nih, udah remaja, jadi dewasa, jadi bapak-bapak, dan jadi kakek-kakek. Nah, itu adalah pertumbuhan dari segi berat badan ataupun tinggi badan. Nah, kalau perkembangan juga dialami oleh manusia. Anak bayi itu belum bisa bicara, tapi kalau anak SD, SMP, SMA itu udah bisa bicara. Dan keterampilan berjalannya, misalnya anak bayi itu belum bisa jalan kan. Nah, kalau anak SD itu udah bisa jalan, itu ya.
Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu makin bertambah umur, dia makin bertambah seperti itu ya. Kemudian begitu juga terjadi pada makhluk hidup, hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak ayam baru menetas itu badannya kecil gitu kan. Nah, dalam waktu 2 atau 3 bulan itu badannya sudah menjadi besar gitu. Begitu juga dengan tanaman. Misalnya tanaman biji, awalnya hanya berbentuk biji, ketika masuk ke dalam tanah, bijinya itu mulai mengeluarkan akar, kemudian tumbuhlah pohonnya, muncul daunnya awalnya 2, kemudian makin lama waktunya bertambah jadi 5, bertambah jadi lebih banyak lagi dan bertambah tinggi untuk pohon ini ya. Nah, itulah namanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi khususnya untuk tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangannya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu suhu. Tumbuhan tidak bisa hidup di suhu yang ekstrim, suhu yang sangat bahaya. Misalnya terlalu sejuk dan terlalu panas, itu tidak bisa tumbuhan hidup di daerah seperti itu. Kemudian cahaya, nah ini sangat penting juga karena semua makhluk hidup membutuhkan cahaya, karena cahaya itu adalah sumber energi. Kelembapan ya, jadi ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kelembapannya itu netral, normal, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering seperti itu. Kemudian oksigen, nah ini paling penting. Hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas. Kalau tumbuhan tadi seperti yang Ustazah jelaskan di video sebelumnya, bahwa tumbuhan itu oksigen ini berfungsi untuk oksigen ini adalah gas yang dikeluarkan oleh tumbuhan gitu, ya. Kemudian air dan zat hara. Nah, tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa air, sama juga hewan juga seperti itu, manusia juga seperti itu, tidak bisa hidup tanpa air. Nah, tapi untuk tumbuhan itu mereka membutuhkan zat hara. Zat hara itu bisa seperti mineral yang ada di dalam tanah seperti itu. Jadi tanahnya itu harus memiliki zat-zat yang subur sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Bisa kalian baca di buku halaman 29. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, manusia itu harus pertama itu makan dan minum yang halal dan bergizi. Kalau makan, minum, makannya yang sembarangan, yang enak-enak, yang banyak MSG-nya, yang banyak micinnya, itu belum tentu baik untuk tubuh. Makanya kita umat Islam harus mencari makanan yang halal dan yang bergizi, ya. Kemudian olahraga yang teratur. Mungkin sekarang bisa bersepeda, jalan kaki, jalan pagi seperti itu, ya. Senam itu adalah olahraga. Kemudian memakai pakaian yang bersih. Pertumbuhan kita bisa terhambat jika kita itu tidak memperhatikan pakaian kita, pakaiannya kotor terus, karena itu bisa merusak kulit atau bagian-bagian yang lainnya seperti itu. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, ini paling penting di jari-jari kita. Makanya saat mencuci tangan, cucilah dengan langkah-langkah yang benar. Pastikan tidak ada kotoran yang melekat pada ujung kuku, karena bisa jadi ada bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita. Ketika bakteri itu masuk ke tubuh kita lewat makanan, karena kita makan tidak cuci tangan, maka tubuh kita mengalami sakit gitu kan, karena kumannya udah masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bisa menghambat pertumbuhan kita. Selanjutnya, mandi yang bersih dan teratur. Nah, sehari minimal mandinya 2 kali, pagi dan sore. Siang boleh mandi? Boleh, asalkan tidak boros air ya. Nah, dan yang bersih, jangan asal mandi. Ustazah saya mandinya Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu Makan Jangan Bersuara. Nah, di kelas 1 sudah pernah ya nyanyi lagu ini. Kita coba ya nyanyi sekali. 1, 2, 3.
Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Oke, sekian lagunya. Mudah-mudahan bisa hafalkan dengan baik dan dijalankan pesannya. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan dulu. Kemudian kita harus menjaga kebersihan kita untuk kesehatan diri kita, ya. Nah, kemudian kalau kita makan yang banyak, makan yang itu yang sehat, maka tubuh kita mendapatkan energi dan vitamin yang seimbang. Dan saat makan jangan bersuara. Makan ya serius, makan dulu. Boleh ngomong, boleh sedikit-sedikit, tapi jangan sambil makan sambil ngomong, itu nggak boleh begitu, ya. Kemudian makan yang banyak, jangan ada sisa, karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Nah, kita akan melanjutkan pada ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya itu. Hewan itu adalah Oke, kita akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya, yaitu bergerak. Makhluk hidup itu mereka bergerak. Nah, khususnya hewan ini memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, di sini hewan yang berjalan. Hewan yang berjalan ini ciri-cirinya mereka punya kaki atau sepasang kaki dan tangan, dan telapak kakinya itu memang Allah ciptakan itu khusus untuk berjalan, punya telapak kaki yang kuat, kayaknya kuda itu punya telapak kaki yang kuat gitu kan. Kemudian ayam dia keras, ketika menginjak tanah itu telapak kakinya keras. Jadi itu ciri-cirinya, dan banyak yang lain contohnya, ya. Kemudian ada hewan yang melompat. Nah, hewan yang melompat ini mereka itu ciri-cirinya mereka punya otot kaki belakang yang kuat, karena otot kaki belakang itu yang akan mendorong mereka agar mereka bisa melompat, seperti katak, kanguru, dan kelinci, dan ada juga hewan-hewan yang lain. Kemudian hewan terbang. Nah, hewan terbang mereka pasti ya udah tahu ciri-cirinya, mereka punya sayap. Contohnya burung, kelelawar, kupu-kupu, dan lebah. Ada yang lain masih ada, nyamuk, lalat, itu kan hewan yang terbang, ya. Selanjutnya hewan berenang. Nah, hewan berenang ini beda-beda juga caranya. Kalau ikan itu berenang menggunakan sirip dan ekornya. Tapi kalau anjing laut itu hewan melata, ular, cacing, dan lintah. Nah, hewan melata ini mereka menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Dan hewan merayap atau merangkak. Nah, mereka ini punya kaki depan dan kaki belakang, tapi itu tuh tidak untuk berjalan.